Shalom jemaat, tibalah saatnya bagi setiap kita untuk kembali memuji dan menyembah Dia, bersama-sama beribadah bersama kami di tempat ini. Doa saya, setiap kita tetap dalam keadaan sehat, dalam tetap keadaan baik, dalam lindungan Tuhan. Selamat beribadah. Pertolongan ibadah kita dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah ke atas kita berkat kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Meskipun kita harus beribadah di tempat yang berbeda, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, tapi kiranya hal itu tidak memadamkan rasa syukur kita, tidak memadamkan sukacita kita untuk tetap menyembah Dia. Bersama kita akan nyatakan, Dialah Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Begitulah pujian kami Tuhan, seperti juga kerinduan hati kami untuk tetap menyerukan bahwa Engkaulah Tuhan yang benar, bahwa Engkaulah Tuhan yang tetap mengiringi langkah kami di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut Tuhan di dalam keadaan apapun. Seringkali kami jatuh, kami khawatir. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Pada saat ini kembali kami mau bangkit, kami mau kembali menyerukan bahwa kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang akan memulihkan keadaan kami, yang akan memberkati kami. Karena tiada yang seperti Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita bersama menyembah Tuhan. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau
kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Hanya kepadamu-Lah Tuhan kami percaya, dan hanya Engkau-Lah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema kehidupan yang digerakkan oleh iman.
Karena itu saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi izinkan saya membaca ayat 6 dan 7 serta ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi bersama-sama mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu mungkin kita mendengar tentang seorang pasien dalam pengawasan yang nekat akhirnya mengakhiri hidupnya, loncat dari lantai 4 di daerah Jakarta Timur. Dia merasa tidak sanggup, takut karena terjangkit virus corona. Belum lama juga kita mendengar Menteri Keuangan negara bagian Hesse di Jerman juga mengakhiri hidupnya karena selidik punya selidik. Dia tidak sanggup menanggung dampak perekonomian yang diakibatkan dari pandemi virus corona. Ketika membaca berita ini, timbul satu pertanyaan dalam diri saya. Ketika kesulitan hidup menerpa, ketika kekuatan diri tidak lagi berdaya, ketika harta kekayaan tidak bisa memberi jaminan, ketika akal, pikiran, dan kepandaian tidak mampu lagi memprediksi apa yang akan terjadi esok. Apa sih yang menggerakkan kehidupan kita agar kita mampu tetap melangkah menjalani hari-hari kita? Hal inilah yang saya lihat dari bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ada seorang perwira yang menunjuk kepada seseorang yang memiliki jabatan. Seseorang yang mengepalai sekitar 100 prajurit. Ini menunjukkan bahwa perwira tersebut memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan hanya memiliki jabatan, bukan hanya memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi perwira itu juga merupakan orang yang kaya. Kalau nanti dibaca di rumah secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita menemukan bahwa perwira ini yang menanggung pembiayaan pembangunan rumah ibadat atau sinagog orang Yahudi. Kalau kita memperhatikan dia, berdasarkan jabatan, berdasarkan statusnya, perwira ini menikmati begitu banyak otoritas. Dia memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan ia pegang kendali dalam banyak hal di dalam hidupnya. Tetapi kita melihat meskipun ia memiliki kekuasaan dan wewenang dalam banyak hal, ia tidak berdaya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit keras dan hampir mati. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan, di saat perwira itu tidak berdaya lagi, di saat ia tidak bisa mengandalkan kekuatannya, di saat ia tidak bisa mengandalkan kekayaannya, kehebatannya, kepintarannya, ia datang kepada Yesus Kristus. Dan ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit keras itu. Dan kita melihat juga Tuhan Yesus memuji perwira tersebut dengan berkata kepada orang banyak yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini memberikan kita suatu pelajaran yang indah menurut saya. Seperti perwira tadi, ada saat-saat kita berlari melawan batas kemampuan kita sendiri. Ada saat-saat kita tidak bisa mengendalikan banyak hal di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita tidak berdaya menemukan diri kita dalam menghadapi sakit penyakit. Mungkin saat ini kita menemukan diri kita tidak berdaya dalam menghadapi usaha pekerjaan yang makin sulit karena pandemi virus corona. Mungkin saat ini kita menemukan kita tidak berdaya menghadapi ketidakberuntungan lainnya di dalam hidup kita. Di saat-saat seperti itulah, yang paling kita butuhkan lebih daripada apapun adalah iman. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan,
agar kita dapat terus berjalan menjalani hari-hari kita meski keadaan menjadi sangat sulit. Bukankah firman Tuhan dengan tegas dalam Ibrani pasal 11 mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman Musa memimpin bangsa Israel melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Semua ini menunjukkan kepada kita, ketika dunia berkata tidak mungkin bisa, iman berkata mungkin. Iman melahirkan mukjizat. Iman menghadirkan doa yang terjawab. Iman menuntun kita mengalami jalan yang Tuhan bukakan. Dan iman mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 20, demikian. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Perwira Romawi itu menunjukkan kepada kita, ketika kekuatan diri tidak lagi berdaya, ketika harta kekayaan tidak bisa lagi memberi jaminan, ketika akal pikiran tidak mampu lagi memprediksi hari esok. Di saat-saat seperti itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah iman, agar kita mampu terus melangkah menjalani hari-hari kita. Lalu mungkin timbul dalam diri kita sebuah pertanyaan. Bagaimana saya bisa memiliki kehidupan yang digerakkan oleh iman dalam hidup ini? Nah, melalui bagian firman Tuhan yang kita renungkan, saya melihat yang pertama adalah sadari siapa kita di hadapan Tuhan. Sadari siapa kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, menarik sekali kalau kita memperhatikan pribadi tentang perwira satu ini. Dikatakan dia adalah seorang yang baik, yang mencintai orang-orang Yahudi, yang notabene orang-orang yang dijajahnya. Dia adalah seorang yang murah hati, yang membangun sinagog bagi orang Yahudi. Dia adalah seorang yang penuh kasih, bahkan mengasihi budaknya yang seharusnya bisa dianggap tidak berharga. Tidak heran para tua-tua Yahudi dalam ayat 4 mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa perwira ini layak ditolong meski ia orang Romawi. Namun dalam ayat 7 justru kita menemukan sang perwira sendiri mengakui ia tidak layak datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Bukan itu saja, dalam ayat 8 dijelaskan sebagai seorang perwira Romawi memiliki kuasa untuk memerintahkan bawahannya pergi atau datang. Maka bawahannya pasti menaatinya. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, justru ia menempatkan dirinya sebagai bawahan. Ia mengakui otoritas Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Sehingga ia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan menjadi sembuh. Sang perwira punya banyak alasan untuk membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi kesadaran akan siapa dirinya di hadapan Tuhan Yesus, pribadi yang tak berdaya, pribadi yang tak berkuasa, pribadi yang terbatas, membuatnya merendahkan diri, datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan bergantung kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang pahlawan iman bernama George Muller. Mungkin sebagian dari kita tahu tentang George Muller. Di mana Tuhan mempercayakan George Muller untuk mendukung banyak sekali anak-anak yatim di Bristol, Inggris. Dikisahkan pada suatu hari saat anak-anak panti asuhan akan sarapan pagi, didapati mereka tidak memiliki makanan sama sekali. Dan juga Muller tidak lagi memiliki uang untuk membeli bahan makanan. Melihat hal itu, kemudian Muller mengajak seorang anak asuhnya untuk berdoa kepada Tuhan dan mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Semua permasalahan yang mereka hadapi kepada Tuhan. Singkat cerita, setelah selesai berdoa,
Tuhan mengirim tukang roti dan tukang susu untuk mereka makan dan minum pada hari itu. Muller menunjukkan kepada kita saat ia tidak berdaya, saat ia terbatas, ia memandang kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, sehingga ia merasa dirinya bukan apa-apa dan Tuhan segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita juga diingatkan, hidup yang digerakkan oleh iman adalah kehidupan yang sadar betul siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita bukan apa-apa dan Tuhan adalah segala-galanya. Seperti firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang digerakkan oleh iman adalah kenali siapa Tuhan yang kita sembah. Jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita kembali memperhatikan bagian firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat 1-10 ini, maka ada frasa yang menarik menurut saya, yang dikatakan di dalam ayat 9, dikatakan gini, Yesus heran akan perwira Romawi itu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menjadi heran? Jika kita membandingkan kejadian Tuhan Yesus menjadi heran yang juga tercatat di dalam Markus 6 ayat 6, maka kita akan sedikit menemukan jawabannya kenapa Tuhan Yesus menjadi heran. Dalam Lukas 7 kita melihat bahwa perwira Romawi yang notabene bukan umat Tuhan, yang mungkin hanya mendengar tentang Tuhan Yesus hanya dari pendengaran-pendengaran saja, tetapi justru yang memiliki pandangan yang begitu agung tentang Tuhan Yesus. Ayat 6 menunjukkan perwira tersebut memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kurios. Memang bisa dikatakan Tuhan, tapi juga bisa diterjemahkan Tuhan. Dan dalam konteks ini banyak yang menafsirkan kurios di sini adalah Tuhan. Ayat 7 juga menunjukkan perwira itu percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus memiliki kuasa. Kalau Tuhan Yesus berkata maka jadi. Ayat 8 juga menunjukkan meski perwira tersebut memiliki otoritas sebagai seorang perwira, sebagai orang Romawi, tetapi dia mengakui otoritas Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Sedangkan jika kita bandingkan keheranan Tuhan Yesus dalam peristiwa yang dicatat dalam Markus 6 ayat 1-6, di mana Yesus heran kepada orang-orang di Nazaret yang notabene adalah umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Meski mereka tidak hanya mendengar tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka juga melihat langsung akan hikmat dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi justru mereka hanya melihat Tuhan Yesus sebagai orang yang biasa-biasa saja. Seorang tukang kayu. Dalam ayat 3 dalam Markus 6 dikatakan gini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perwira Romawi itu mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus melebihi orang Yahudi itu sendiri. Pengenalannya akan Tuhan Yesus membuatnya merendahkan diri, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mempercayakan permasalahannya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, khususnya dalam Yeremia 9 ayat 23-24, Tuhan suka akan hal ini. Dikatakan dalam Yeremia 9 ayat 23-24 begini, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang gadis bernama Zuli Sanquaino yang berasal dari Bogota, Kolombia. Dikisahkan ia dilahirkan cacat, menjadi bahan buli dan dikucilkan teman-temannya. Bahkan di usia 15 tahun
ia menjadi korban pemerkosaan. Semuanya itu membuat Zuli bertekad untuk mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, Zuli naik ke lantai 4 sebuah gedung dan bersiap untuk melompat. Tetapi saat ia akan melompat, sang ibu tiba-tiba muncul dan berkata, "Zuli, suatu hari nanti kamu akan bahagia sama dengan orang normal lainnya." Mendengar hal itu, Zuli menggagalkan rencana bunuh dirinya. Dia bersyukur melalui mamanya ia mengerti bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b sampai dengan 6a. Demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Pengenalan yang benar akan Tuhan memampukan Zuli terus melangkah meski tidak mudah. Hari demi hari dia lewati. Dan di kemudian hari dicatat, Zuli dipakai Tuhan luar biasa. Dia menguatkan banyak orang yang seperti dia. Bahkan menjadi pembicara-pembicara di kampus, penjara, dan di depan para pebisnis. Zuli mengenal Tuhan dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita juga diingatkan. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan. Sebagai orang-orang percaya. Bukan berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang terlepas dari kebahagiaan, dari penderitaan, dari kesulitan, dan pencobaan-pencobaan. Tapi pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita sembah akan mampu membuat kita terus menjalani hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita di tengah-tengah kesulitan yang berat. Bukan dengan kehebatan kita di tengah-tengah penderitaan yang juga luar biasa. Dan bukan dengan kepintaran kita. Dan bukan dengan kekayaan di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini. Tetapi pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita menjalani hidup kita oleh iman. Seperti firman Tuhan berkata dalam Daniel 11 ayat 32 dan Roma 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Meski kami terbatas untuk bertemu satu sama lain, tapi kami bersyukur melalui media yang ada, melalui teknologi yang ada, kami bisa merenungkan firman-Mu bersama-sama sebagai satu umat di GKT Semarang ini Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, hamba terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Saat ini mungkin kami yang merasa begitu khawatir, kami yang merasa takut, kami yang merasa bahkan putus asa dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah situasi yang ada. Biarlah firman Tuhan-Mu mengingatkan kami kembali. Agar kami tetap percaya kepada Tuhan. Agar kami menjalani hari-hari kami dengan iman. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan kehebatan kami. Bukan dengan apa yang kami miliki Bapa. Tapi dengan iman kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Ketika kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Maka sesulit apapun Tuhan, kami bisa melihat ada kebaikan Tuhan. Ada Tuhan yang ada rencana yang indah dalam hidup kami. Karena Tuhan tolong setiap kami, beri belas kasih-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini hamba juga terus berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah di tengah-tengah keterbatasan gereja-Mu di tempat ini untuk boleh mengadakan ibadah demi ibadah. Hamba berdoa kiranya setiap jemaat-Mu Tuhan terus gairahkan untuk mencari Tuhan. Tuhan terus berikan semangat untuk mengutamakan Tuhan. Bahkan berikan mereka kekuatan untuk membangun mesbah-mesbah keluarga di rumah mereka masing-masing Bapa. Sehingga di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami ini, iman kami terus bertumbuh.
kerohanian kami terus bangkit, dan kami terus boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, mungkin yang saat ini mengalami kesulitan secara finansial, mungkin yang saat ini mungkin usaha pekerjaannya menjadi sangat sulit, bahkan mungkin ada yang gajinya harus dibayarkan hanya separuh Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah sang pemelihara hidup kami, Allah yang memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, Allah yang berkuasa di bumi ini, Allah sumber berkat, kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu Bapa, sehingga setiap jemaat-Mu boleh melihat akan pemeliharaan-Mu di dalam hidup ini, akan penyertaan-Mu dalam hidup ini, akan berkat-berkat-Mu yang terus nyata dalam kehidupan mereka. Tolong setiap mereka ya Tuhan Yesus, karena mereka memerlukan dan membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong secara khusus pemimpin kami Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu agar setiap kebijakan yang diambil, keputusan yang dibuat, sungguh-sungguh itu boleh memikirkan kepentingan rakyat Bapa. Sehingga sungguh-sungguh Bapa setiap kebijakan yang dibuat, keputusan yang diambil, semua itu boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Tolong pemerintah kami Bapa, beri belas kasih-Mu bagi pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang dikepalkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, untuk boleh menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Karena itu biarlah kita pagi hari ini kembali ke tempat kita masing-masing, melakukan aktivitas kita masing-masing, dan keyakinan menjalani hidup kita bersama dengan iman. Dan mari arahkan hati kita untuk boleh menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.